Sekarang kita sambut speaker pembicara berikutnya, yaitu Ibu Suci Putri Primadianti, Prarekayasa dari BPPT. Ibu Suci, apakah sudah ready? Iya. Oke, silahkan Ibu Suci. Silahkan Ibu Suci, bisa dimulai presentasinya. Mana bisa search? Udah kelihatan? Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Putri Madianti. Pada saat ini saya adalah Prakayasa pertama di PT SPT BPPT. PT SPT adalah Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Hari ini saya mau share sedikit tentang Railway System Teknologi 4.0. Jadi yang akan saya bahas secara materinya ada yang pertama pengenalan Railway System Teknologi 4.0, kemudian the latest railway system technology in the world, kemudian railway system teknologi pada saat ini di Indonesia, kemudian alih teknologi dan juga strategi untuk Indonesian Railway System, kemudian apa aja sih potensial area potensial di sistem teknologi 4.0 yang bisa dikembangkan di Indonesia, kemudian kesimpulan. Yang pertama yang kita tahu adalah railway system have complex technologies. Jadi dia mempunyai teknologi yang sangat kompleks dan kemudian melibatkan banyak aktor. Dengan seperti ini haruslah dikontrol dengan intelligent computerized system sehingga bisa terkoneksi antara aktor-aktor yang tadi dan juga teknologi-teknologi yang ada. Di Indonesia, di dunia pada saat ini sekarang sedang up to date sekali mengenai revolusi industri 4.0. Teknologi kereta api salah satunya juga termasuk teknologi yang sedang dikembangkan menuju industri 4.0. Kalau industri 4.0 itu sendiri memang dilandasi oleh digitalisasi. Kemudian perbedaan industri 4.0 dengan tradisional industri yang belum yang dulu itu apa sih? Yang pertama ada, kalau seandainya dulu tradisional industri itu kita ada berbicara tentang mass production. Jadi kalau dulu kita membuat produksi misalnya kereta api itu sebanyak-banyaknya. Jadi kita nggak tahu ini buat apa, buat siapa, kebutuhannya apa, persyaratannya apa. Tapi kita kalau seandainya ini ada nih kereta api, ya udah diproduksi sebanyak-banyaknya. Kemudian biar kita nggak kekurangan stok, kemudian juga kita ngelihat kita cuman meminimalisasikan biaya, cuman produksinya banyak. Tapi ketika di industri 4.0 itu kita melihat lagi kebutuhan dari customer itu bagaimana, dan juga bukan menukar lagi kita membeli produk tapi membeli jasa. Ada pilar dari 4.0 ini adalah autonomous robot, simulation, kemudian ada system integration, industrial internet of things, cyber security, cloud, additive manufacturing, augmented reality, dan big data and analytics. Jadi dari 9 pilar ini barulah bisa dibilang industri 4.0. Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang industri 4.0 di kereta api, belum ada yang mampu didasari oleh 9 pilar ini. Jadi kita lihat dulu bagaimana sih industri railway system teknologi di dunia. Yang pertama ada Smart Rail 4.0. Jadi ini adalah Smart Rail 4.0 yang sedang dibikin di Swiss.
Jadi di sini dimulai dari 2017. Di sini melibatkan banyak sekali pihak yang di Eropa yang diharapkan dari pembuatan program Smart Rail ini adalah kita bisa melihat dari merencanakan dari konseptual dari fase awal perencanaan sampai dengan kontrol dari kereta. Pada 2017 konseptual fasenya dimulai dari kayak seperti kalau kita merencanakan transportasi lainnya ya, ada arsitekturnya, bagaimana dengan desain teknologinya, kemudian dengan bagaimana dengan requirement-nya, kemudian juga dengan standar, apakah masih bisa digunakan, bagaimanakah dengan kebutuhan yang ada pada saat itu. Kemudian di tahun 2020, sistem preparation and testing, jadi dari konseptual fase yang ada di 2017 tadi, di testing apakah dari semua yang ditemukan tadi rancangannya itu apakah bisa dilanjutkan ke industrial atau enggak. Sebenarnya di sini juga tidak harus semua yang tadi kita konsep di pertama bisa diterima semuanya itu di industri. Kemudian di tahun 2027 barulah diturunkan ke industri, kemudian di 2030 di industri sendiri pun bukan langsung secara massal, tapi dicoba di salah satu track yang masih bisa dikontrol satu dan tidak akan mempengaruhi track yang lain ketika uji coba ini dilakukan. Kemudian ketika berhasil, barulah 2030 dicoba untuk produksi massal. Di Smart Rail yang direncanakan di Swiss ini, dia pengen dapat manfaatnya yang lain, antara lain jadi waktu, kemudian kapasitasnya bertambah, kemudian safety-nya bertambah. Jadi di sini ada sensor ketika ada yang terdeteksi di rel, berarti kereta pada saat yang sama bisa berhenti. Kemudian di sini juga ketika ada sensor tadi, kita bisa mengetahui dengan pasti tren sequence-nya. Jadi nggak perlu, kalau pada saat ini kan yang kita tahu adalah penjadwalannya pasti. Tapi ketika terjadi masalah di lapangan, itu semua yang menggunakan rel tersebut akan mengalami gangguan. Sehingga macetnya itu kereta berhenti satu, itu mempengaruhi kereta yang lain. Kalau sekarang tidak, ketika kita mempunyai data real time di lapangan, kita bisa dengan segera mengetahui masalahnya dan juga bisa menyelesaikannya. Sehingga juga kereta tidak perlu jaraknya terlalu jauh antara satu headway dengan headway yang lainnya. Kemudian perusahaan lainnya yang di dunia yang merancang teknologi kereta api itu adalah Siemens. Jadi Siemens ini banyak sekali di Eropa ya, dia merupakan salah satu perusahaan kereta api yang memang meng-create, kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah di Eropa, negara-negara di Eropa menciptakan teknologi-teknologi terbaru bukan saja di kereta api, tapi juga teknologi lainnya yang kemudian memang pendekatannya ke basis 4.0. Salah satunya juga kerjasama Deutsche Bahn yang Jerman punya dengan Siemens adalah ini adalah Techlog. Jadi dia manajemen dan manajemen sistemnya tentang bagaimana kalau seandainya rolling stock itu dikontrol dengan baik. Kemudian dia bisa mengirimkan data terbaru itu langsung ke operator. Jadi tidak ada lagi kendala di lapangan. Ini sudah diterapkan di Jerman. Kemudian juga ada lagi Internet of Trend Concept by Siemens. Ini masih dari Siemens sendiri. Dia IoT itu bukan Internet
Internet of Things, tapi Internet of Trend yang dikonsep oleh Siemens. Di sini dia meng-create value for multiple stakeholder. Jadi ada trend control network, kemudian connected computer, kemudian operator network. Di sini juga dari yang tadi Internet of Trend tadi, di sini bisa langsung menemukan masalah-masalah yang biasanya ada di kereta. Ini sudah diaplikasikan di negara Eropa. Ini adalah solusi buat operator kereta dan juga solusi buat passenger. Jadi kalau dengan adanya Internet of Train tadi, perjalanan di kereta sudah lebih menyenangkan. Kemudian bagaimana dengan sistem teknologi kereta api yang ada pada saat ini di Indonesia. Jadi BPPT sendiri salah satu dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menciptakan meng-create innovation. Ini adalah produk inovasi yang sudah ditemukan. Jadi adalah smart level crossing. Jadi smart level crossing ini adalah palang pintu otomatis. Jadi kalau seandainya sekarang kan kita lihat kalau kereta datang, biasanya ada yang jaga di setiap palang pintu dan itu dia membuat palang pintu terbuka atau tertutup. Tapi sekarang cuma dengan sensor, palang pintu atau palang pintunya akan terbuka atau tertutup. Di sini ada front sensor, jadi ketika sensor mukanya nangkap, jadi dia palanya mungkin akan menutup. Kemudian ketika front sensornya sudah habis, kereta bagian belakangnya sudah selesai melewati, maka si level crossing itu akan membuka kembali. Smart level crossing ini sekarang masih dalam tahap clearing teknologi yang sedang memang dinilai oleh Kemenhub. Jadi dari BPPT sendiri sudah membuat prototype, kemudian inti sebagai manufacturernya pabriknya membuat dari prototype tadi, kemudian diuji apakah layak si smart level crossing ini, kemudian baru diproduksi massal. Pada saat ini si smart level crossing ini lagi dibuat standarisasinya. Kemudian inovasi yang lagi juga direncanakan di BPPT sendiri adalah urban trend with 80% local component. Jadi selama ini kan TKDN kita itu salah satu yang diharapkan adalah ketika teknologi-teknologi yang diaplikasikan di Indonesia itu memiliki TKDN yang tinggi. Pada saat ini Inka sendiri baru bisa membuat TKDN itu paling tinggi yang sudah diaplikasikan adalah pada kereta barang, yaitu sebesar 73% TKDN. Di BPPT sendiri sekarang kita lagi mentargetkan kereta perkotaan dengan 80% lokal komponen atau TKDN. Kemudian di Indonesia sendiri, selain BPPT, Inka juga melakukan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi kereta api yang dari dulu dia sudah dilakukan. Macam-macam dari research dan pengembangannya itu antara lain sampai yang terbaru sekarang dia membuat industri 4.0 tapi untuk manufacturing pabriknya. Jadi yang paling terbaru adalah industri 4.0-nya, dia Inka membuat pabriknya bagaimana bisa 4.0 terkoneksi oleh semua internet. Jadi terkoneksi oleh internet sehingga data-data ataupun yang sedang dikerjakan itu semuanya bisa masuk ke
ke big data. Kemudian ada future research dan development yang lagi dikembangkan juga oleh INCA, yaitu diesel electric locomotive, kemudian diesel electric multiple unit, kemudian ada train control and monitoring system. Kemudian kita berbicara dengan alih teknologi dan juga strategi buat perkereta-apian di Indonesia. Jadi digital challenge untuk railway sector itu how to connect the customer, the operator, the train, and the infrastructure and transform to network effect. Kemudian juga menurut Ripnas 2030 yang saya kutip adalah permasalahan utama dalam pengembangan teknologi perkereta-apian nasional adalah belum adanya grand design pengembangan teknologi. Hal ini terlihat belum adanya standarisasi teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan perkereta-apian nasional. Kemudian kita bagaimana sih berpikir menemukan inovasi itu? Kita berpikir secara system as a solution. Jadi jangan lagi berpikir objek-objek yang kita teliti, tapi inovasi itu hadir dari interoperability. Jadi sistem, inovasi, dan interoperability bersama-sama sehingga bisa menghasilkan inovasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau dilihat dari Indonesia dan dunia, posisi kita bagaimana di teknologi kereta api? Sebenarnya kita tidak bisa langsung melihat bahwa Indonesia sekarang masih baru pengembangan infrastruktur. Tapi memang kita melihat lagi kebutuhannya. Di Indonesia sendiri, kita baru bisa mencapai di first layer ICT Infrastructure Foundation Digital Economy. Jadi kita masing-masing dulu, kita memperbaiki infrastruktur dulu, baru kemudian kita bisa naik ke step digital transformation selanjutnya. Apa saja sih potensial area di... Ibu Suci, maaf 5 menit lagi. Ya. Yang pertama ada di passenger service. Di sini bisa ada broadband, mobile network, big data analysis, kemudian ada cloud computing. Di sini key teknologinya. Kemudian setelah passenger service yang bisa dikembangkan, ada juga di freight services. Kemudian ada infrastructure and rolling stock management. Kemudian signaling dan interoperability. Dan kesimpulannya adalah kenapa sih harus railway industry 4.0? Karena industri 4.0 itu memang fokus untuk meningkatkan keselamatan, kemudian keamanan, kemudian dia juga meningkatkan efisiensi dari pelayanan, kemudian juga dia mempersingkat waktu maintenance dan juga untuk passenger services yang lebih baik. Kemudian kita membutuhkan sistem untuk mendevelop inovasi. Masih banyak sekali potensial area railway teknologi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Retno. Terima kasih Ibu Suci